Perkenalkan, nama saya Ridana Hartatiana, NIM 10 dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan dan Profesi Bidan Semarang, Poltekkes Kemenkes Semarang. Di video kali ini saya akan membahas tanda dan bahaya pada masa nifas. Yuk, simak lengkapnya. Pada masa kehamilan, banyak tanda dan bahaya yang harus kita ketahui. Tetapi pada masa nifas, apakah masih ada tanda dan bahayanya? Masih ada loh bun. Sebelum kita membahas tentang tanda dan bahaya pada masa nifas, kita perlu tahu dulu nih, apa sih itu masa nifas? Masa nifas adalah masa setelah persalinan yang diperlukan untuk pulihnya kembali alat-alat kandungan seperti sebelum hamil yang berlangsung selama 6 minggu. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan tanda dan bahaya pada masa nifas? Tanda dan bahaya pada masa nifas yaitu suatu keadaan gawat darurat setelah proses persalinan yang memerlukan penanganan secara khusus oleh tenaga kesehatan. Karena jika tidak dilakukan tindakan segera akan mengakibatkan kerusakan jaringan sistem tubuh, bahkan menyebabkan kematian. Oke, sekarang kita akan membahas tentang apa aja sih tanda dan bahaya pada masa nifas. Tanda dan bahaya pada masa nifas yang pertama adalah keluar perdarahan pada jalan lahir. Nah, ada dua jenis perdarahan menurut waktunya, yaitu perdarahan primer dan perdarahan sekunder. Cairan yang keluar dari jalan lahir itu nggak cuma warna merah doang loh ya. Ada yang namanya lokea. Lokea yang berwarna merah ada dua, lokea rubra dan lokea sanguinolenta. Lokea rubra yaitu lokea yang berwarna merah segar berisi dari sisa-sisa persalinan keluar sampai hari kedua pasca persalinan. Setelah itu digantikan dengan lokea sanguinolenta yang warnanya merah agak kekuningan keluar dari hari ketiga sampai hari ketujuh setelah persalinan. Nah, setelah itu lokea akan berubah menjadi coklat dan lama-kelamaan warnanya menjadi kuning. Nah, pokoknya Bu, intinya adalah kalau keluar darah merah setelah seminggu pertama dan sebelum minggu ke-6 itu bukan menstruasi loh ya. Itu bisa jadi merupakan tanda dan bahaya pada masa nifas loh Bun. Yang kedua adalah keluar cairan berbau busuk dari jalan lahir. Nah, jadi lokea itu baunya nggak busuk loh ya. Terus kalau ada cairan keluar seperti nanah dan baunya busuk, yuk langsung ke fasilitas kesehatan terdekat untuk diperiksakan. Nah, jangan tunggu nanti-nanti, jangan tunggu besok-besok, karena ditakutkan nantinya itu bahaya loh Bun. Yang ketiga adalah ibu mengalami demam tinggi. Nah, jadi setelah proses melahirkan, ibu tidak boleh suhunya lebih dari 38 derajat Celcius. Nah, itu bisa terjadi karena infeksi yang dialami oleh ibu, dan yang kedua adalah mungkin masalah dari ASI-nya. Nah, jadi kalau misalnya ibu mengalami demam, yuk langsung diperiksakan, jangan ditunda-tunda dan jangan disepelekan. Biasanya ibu-ibu itu kalau lagi demam, udahlah nggak apa-apa, paling juga besok sembuh. Nah, jangan kayak gitu, karena demam ini tadi bisa merupakan gejala dari tanda dan bahaya pada masa nifas yang sedang ibu alami. Tanda dan bahaya pada masa nifas yang keempat adalah pusing, bengkak di area tubuh, dan kejang. Nah, ibu mengalami pusing, mata berkunang-kunang, lalu bengkak di area tangan, kaki, wajah, mungkin bahkan seluruh tubuh. Lalu jangan dikira kejang itu cuma terjadi di masa kehamilan, tetapi juga ada di masa nifas. Itu merupakan tanda gejala dari tanda adanya eklamsia postpartum loh Bu. Yang kelima adalah payudara bengkak dan nyeri. Nah, jikalau misal ASI yang diproduksi oleh ibu tidak dikeluarkan secara sempurna, nah ibu mempunyai resiko mengalami mastitis.
Nah, jadi karena kalau nggak dikeluarin, ASI kan lama-kelamaan menumpuk ya di payudara. Terus juga menyumbat saluran ASI pada ibu. Lalu lama-kelamaan makin banyak, terus membuat payudara ibu penuh. Nah, setelah itu bengkak dan akhirnya sakit banget rasanya. Nah, yang terakhir adalah ibu merasa sedih dan depresi. Nah, jikalau ibu sudah merasa sedih terus, galau, isinya nangis terus, marah-marah, ngerasa kayak aku kayaknya nggak sanggup deh jadi ibu. Aduh, kayaknya aku nggak bisa deh ngurus bayiku. Nah, itu bisa jadi merupakan tanda-tanda adanya baby blues. Nah, jikalau ibu sudah merasa kayak aduh aku nyesel deh jadi ibu, aku kesel deh. Nah, ini harus dikonsultasikan ke orang yang ibu percaya, curhat namanya. Nah, ibu bisa curhat kepada orang-orang yang ibu percaya seperti mungkin ke orang tua ibunya, atau ke bidannya, atau mungkin ke tetangganya. Nah, usahakan ibu harus plong, los, nggak ada yang dipendam. Jadi juga kalau misalnya ibu butuh bantuan, ngerasa kayak aduh aku keberatan nanggung semua beban ini, nah yuk minta bantuan sama orang lain. Nah, tapi jikalau semua hal itu sudah dialami ibu dan terjadi depresi, nah ini ibu harus mengkonsultasikannya ke psikolog. Nah, jadi itu tadi merupakan tanda dan bahaya pada masa nifas. Nah, jikalau ibu mengalami salah satu tanda dan bahaya tersebut, yuk segera diperiksakan dan jangan ditunda, oke? Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.